Assalamualaikum semua. Dalam video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk menelusuri perjalanan panjang Pancasila. Kita akan membahas perkembangannya, mulai dari detik-detik awal kemerdekaan, melewati berbagai dinamika zaman, hingga ke era reformasi saat ini. Mengapa ini penting? Karena memahami sejarah ideologi bangsa adalah kunci untuk mencintai negeri ini. Jadi, pastikan simak sampai habis ya. Selamat menyaksikan. Kita akan mulai dari awal kemerdekaan, pada saat Pancasila mulai dirumuskan sebagai dasar negara, tepatnya pada tahun 1945. Para pendiri bangsa merumuskan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Kemudian disahkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Pada masa ini, nilai sila yang paling mewakili adalah Persatuan Indonesia. Karena pada masa ini kita bisa melihat bagaimana para tokoh Indonesia berjuang untuk menyatukan perbedaan, baik itu suku, agama, dan budaya, demi berdirinya negara Indonesia. Setelah itu kita masuk ke fase kedua, yaitu masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, sekitar tahun 1949. Pada fase ini negara kita sempat menjadi negara federal setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda. Tapi sistem ini malah membuat bangsa kita menjadi terpecah belah. Karena hal ini, akhirnya setahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1950, rakyat Indonesia sepakat untuk kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Pada fase ini juga mencerminkan sila persatuan Indonesia. Karena bagaimanapun keadaannya, rakyat pada akhirnya memilih untuk bersatu, mencerminkan kuatnya nilai persatuan di dalam bangsa ini. Selanjutnya adalah fase ketiga, yaitu masa demokratis terpimpin antara tahun 1959 sampai 1965. Di fase ini, Presiden Soekarno ingin menegakkan semangat gotong royong dan kebersamaan. Namun, karena kekuasaan hanya terpusat di tangan Presiden, kebebasan politik rakyat mulai terbatas. Rakyat mulai merasa tidak adil. Jika pada fase ini Presiden Soekarno berhasil, maka nilai sila yang sesuai pada fase ini adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun sayangnya, hal ini belum bisa diterapkan pada fase ini. Selanjutnya, kita memasuki fase keempat, yaitu masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada fase ini, negara kita menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi sosial dan politik. Tujuannya agar semua organisasi berlandaskan Pancasila. Tapi sayangnya dalam praktiknya sering disalahgunakan untuk memperkuat kekuasaan. Memang pada fase ini nilai ekonomi Indonesia tumbuh sangat pesat. Tapi sayangnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada fase ini belum bisa dijalankan dengan baik. Kemudian mulailah fase terakhir, yaitu masa reformasi, tepatnya pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada fase ini, rakyat mulai bangkit untuk menuntut keadilan, kebebasan, dan pemerintah yang bersih. Peristiwa reformasi ini mencerminkan nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di fase ini, Pancasila kembali dihidupkan sebagai pedoman moral, bukan cuma slogan, tetapi menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dari apa yang kita rasakan sekarang, apakah sila ini benar-benar sudah terwujud? Ini masih menjadi sebuah pertanyaan besar bagi negara kita. Demikian penjelasan dari saya. Semoga ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadi motivasi agar kita bisa menjadikan negara kita negara yang menjalankan semua sila dalam Pancasila. Terima kasih.